gunanya. Disiplin dalam aturan kecil, tapi tidak bermurah hati pada sesama. Lebih baik kita kadang-kadang melanggar aturan untuk mencintai sesama. Saya beri contoh sederhana. Pernah saya mendengar pengakuan dosa begini, Romo, minggu yang lalu, saya berdosa karena tidak ikut misa minggu. Saya tanya, kenapa? Bapak saya setengah mati. Saya harus menunggui bapak saya yang setengah mati. Saya bilang justru kalau bapak nekat ke gereja, padahal meninggalkan bapak yang sedang setengah mati, bapak berdosa berat. Aturan ke gereja hari Minggu itu bukan suatu yang mutlak. Kadang-kadang perlu kita langgar untuk sesuatu nilai yang jauh lebih tinggi. Kasih kepada anggota keluarga. Ya, jangan demi kewajiban ke gereja, kita meninggalkan kewajiban kasih kepada sesama. Saudara kita yang sedang setengah mati, masa kita tinggal? Malah ditunggui anjing. Ini kan aneh. Ya. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya kita jangan hanya menjadi orang yang disiplin dalam aturan. Tapi orang yang adil, orang yang berbelas kasih, orang yang bermurah hati. Inilah teguran yang sangat keras yang disampaikan Tuhan Yesus pada orang-orang Farisi dan sekarang juga kepada kita. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuai berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berhidup indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Bacaan hari ini berisi teguran-teguran. Bacaan pertama, teguran Rasul Paulus terhadap umat Tesalonika yang pernah dia bina. Sedangkan di dalam Injil kita mendengar teguran Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi. Marilah kita lebih dulu mohon ampun atas segala kelemahan agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Santo Paulus pernah berkarya di Tesalonika. Setelah ia meninggalkan Tesalonika, berkarya di kota lain, dia mendapat kabar yang tidak menyenangkan. Orang-orang Tesalonika percaya pada surat palsu. Surat yang dikatakan ditulis oleh Paulus padahal dari katekis yang sesat. Dalam surat itu dikatakan kiamat segera tiba. Siap-siap. Akhir zaman sudah segera datang. Itu isi surat palsu tersebut. Dan repotnya orang-orang Tesalonika percaya. Dan karena percaya kiamat segera datang, akibatnya apa? Nggak mau bekerja, tidak mau menabung. Ya untuk apa bekerja? Sebentar lagi kiamat. Itu seperti beberapa tahun lalu di Korea terjadi kan? Seorang pendeta mengatakan minggu depan kiamat. Silahkan tabungan dan deposito masing-masing serahkan ke gereja. Umatnya menyerahkan semua deposito dan tabungannya ke pendeta untuk siap-siap menghadapi kiamat. Ternyata uang itu dibawa lari oleh pendeta tersebut. Akhirnya pendeta tersebut masuk penjara, menipu umatnya sendiri. Dalam bagian surat lain, Paulus sampai berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Ya, jadi karena kiamat segera tiba, orang-orang Tesalonika berpikir untuk apa bekerja? Untuk apa menabung? Untuk apa menanam? Sebentar lagi toh kiamat. Akhirnya mereka tidak bekerja. Dan karena tidak bekerja, padahal kiamat nggak datang-datang, akhirnya mereka mengemis satu kepada yang lain. Saling mengemis. Itu yang terjadi di Tesalonika. Maka Paulus menulis surat ini. Kiamat belum segera datang. Jangan percaya pada orang yang mengatakan kiamat segera datang. Karena Tuhan Yesus sendiri bersabda, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Kiamat pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Itulah yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu suatu ketika mendengar dari pendeta atau dari romo tertentu, ya sudah tanda-tanda kiamat ini, ada pandemi, ada tsunami, ini tanda-tanda kiamat. Jangan pernah percaya, itu orang yang sok tahu.
Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Kiamat pasti terjadi, tapi soal waktunya tidak ada yang tahu. Ini yang harus kita pegang terus. Sedangkan di dalam Injil, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Intinya yang dikritik ialah orang Farisi itu teliti melakukan aturan-aturan yang kecil-kecil. 1/10 ya, dari misalnya honor yang diterima, ya, mungkin sebulan hanya honor 1 kali, 1/10 dibayar karena kecil. Tapi keadilan, kesetiaan, kemurahan hati tidak dijalankan. Ya, jadi disiplin dalam aturan-aturan kecil, tetapi sama sekali tidak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Saya dulu di seminari menengah 7 tahun, sebagai frater 7 tahun. Jadi sebelum tabisan saya dididik 14 tahun. Kalau kita lihat di seminari maupun di biara frater-frater itu, ada selalu tokoh yang legalistis. Aturan kecil-kecil itu tertib sekali. Nah, tapi nggak pernah bermurah hati, nggak pernah adil, tidak pernah ramah terhadap sesama teman seminari. Apa gunanya? Disiplin dalam aturan kecil, tapi tidak bermurah hati pada sesama. Lebih baik kita kadang-kadang melanggar aturan untuk mencintai sesama. Saya beri contoh sederhana. Pernah saya mendengar pengakuan dosa begini, Romo, minggu yang lalu saya berdosa karena tidak ikut misa minggu. Saya tanya, kenapa? Bapak saya setengah mati. Saya harus menunggui bapak saya yang setengah mati. Saya bilang justru kalau bapak nekat ke gereja, padahal meninggalkan bapak yang sedang setengah mati, bapak berdosa berat. Aturan ke gereja hari Minggu itu bukan suatu yang mutlak. Kadang-kadang perlu kita langgar untuk sesuatu nilai yang jauh lebih tinggi. Kasih kepada anggota keluarga. Ya, jangan demi kewajiban ke gereja, kita meninggalkan kewajiban kasih kepada sesama. Saudara kita yang sedang setengah mati, masa kita tinggal? Malah ditungguin anjing. Ini kan aneh. Ya. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya kita jangan hanya menjadi orang yang disiplin dalam aturan, tapi orang yang adil, orang yang berbelas kasih, orang yang bermurah hati. Inilah teguran yang sangat keras yang disampaikan Tuhan Yesus pada orang-orang Farisi dan sekarang juga kepada kita. Marilah sekarang kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, melalui sabdamu Engkau menegur kami. Karena kami seringkali hanya taat pada aturan-aturan yang kecil, tetapi keutamaan-keutamaan kepada sesama justru tidak kami lakukan. Karena itu kami mohon bantuan-Mu, rahmat-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang baik seperti dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kami mohon. Ya Bapa, orang-orang Tesalonika ditegur oleh Rasul Paulus karena mereka percaya pada berita palsu bahwa kiamat segera datang. Kami ingin mengingat sabda Tuhan Yesus lagi, bahwa pasti akan terjadi akhir zaman itu, tetapi tidak seorang pun tahu kapan hal itu terjadi. Semoga kami tidak mudah percaya pada berita-berita dari siapapun bahwa kiamat segera tiba. Kami mohon. Ya Bapa, kami haturkan intensi yang ada dalam hati kami masing-masing. Kami mohon. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa ini, sebab semua kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, paroki dan anggota keluarga kita dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi dalam damai Tuhan.